Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan menjawab seputar pertanyaan yang telah diajukan kepada kelompok kami, yaitu dengan materi ilmu fikih, sejarah pertumbuhan, dan perkembangannya. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Nur Fadila S, yang kedua Nur Sabsabilan, dan yang ketiga Nur Dalila Asilah Ubaid. Pertanyaan pertama yang diajukan oleh Saudari Siti Sakinah HF dari kelompok 12. Dalam periode kedua, dalam perkembangan ilmu fikih terdapat beberapa persoalan agama yang tidak muncul pada saat Nabi hidup. Berikan salah satu contoh masalah yang ditemui di periode itu dan cara penyelesaian masalah tersebut. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh Saudari Siti Sakinah F dari kelompok 12. Saya Nurdala Slobaid dari kelompok 7 akan menjawab pertanyaan tersebut. Contoh masalah yang timbul pada periode kedua yaitu hukuman bagi peminum khamar. Seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Sahra, ketika Ali bin Abi Thalib menetapkan hukuman cambuk kepada peminum khamar, Ali berkata, apabila ia minum khamar akan mabuk, dan kalau ia mabuk maka ia akan menuduh orang-orang berbuat zina. Maka kepadanya dijatuhkan hukuman tuduhan berbuat zina atau qadzaf, yaitu dicambuk sebanyak 80 kali. Adapun cara penyelesaiannya masalah baru yang timbul pada periode ini yaitu dengan ijtihad sahabat. Jika terjadi suatu permasalahan yang baru yang belum muncul pada masa Rasulullah SAW dan tidak ditemukan dalam Al-Quran maupun hadis, maka sahabat melakukan ar-rayu. Ijtihad adalah mencurahkan kesungguhan dalam penggalian hukum syar'i yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ijtihad ini menggunakan metode ijma atau qiyas, kemudian dilanjutkan dengan maslahah. Para sahabat biasa melakukan musyawarah untuk mencari kesepakatan bersama tentang persoalan hukum. Hasil kesepakatan itulah yang menyebabkan lahirnya ijma sahabat. Adapun metode qiyas adalah sahabat mengambil hukum dari nas-nas yang dikaji ulang dengan asumsi bahwa ketika nas itu punya ilat yang menjelaskan sebab hukumnya, sedangkan nas tidak menghukumi perkara tersebut. Pertanyaan kedua yang diajukan oleh Saudari Miftahul Hairat, kelompok 5. Dilihat dari perkembangan ilmu fikih dari abad ke abad atau tahun ke tahun, tentunya fikih mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Pertanyaannya, apakah perkembangan fikih juga ikut berpengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern, dan seperti apa pengaruh atau dampak tersebut? Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan kepada kelompok kami. Insya Allah, saya Nur Fadila S yang akan menjawab pertanyaan dari Saudari Miftahul Khairat. Sebagai sebuah ilmu, maka fikih mengalami perkembangan dari masa Rasulullah SAW hingga sekarang. Jika fikih tidak berkembang, maka akan ditinggalkan. Oleh karena itu, perkembangan ilmu fikih itu mutlak terjadi karena perkembangan manusia tidak pernah berhenti. Ini berarti bahwa selama kehidupan manusia ada, maka selama itu pula fikih akan terus berkembang hingga akhir kehidupan manusia di dunia. Sebagai contoh, untuk melaksanakan ibadah sholat dan ibadah puasa dengan baik dan benar, seorang muslim membutuhkan pengetahuan geografi dan astronomi. Untuk menjalankan perintah mengeluarkan zakat dan pembagian warisan, ia memerlukan ilmu matematika dan ilmu akuntansi. Untuk melaksanakan ibadah haji dengan sempurna dan benar, ia memerlukan ilmu geografi, transportasi, dan ilmu kesehatan. Demikian juga, umat Islam hanya dapat memanfaatkan potensi dan sumber alam untuk kesejahteraan umat manusia jika mereka mengetahui dan menguasai ilmu pengetahuan modern dan teknologi yang canggih. Jika tidak demikian, mereka akan tetap menjadi umat yang terbelakang dan bergantung kepada umat lain. Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu fikih atau hukum Islam akan terus berkembang sejalan dengan ilmu pengetahuan modern. Pertanyaan ketiga yang diajukan oleh Saudari Mary Fetriani dari kelompok 4. Apa yang menjadi penyebab perkembangan ilmu fikih yang terjadi di periode Risalah atau pada periode Madinah sehingga dapat berkembang dengan pesat dan dengan pengikut yang terus bertambah? Penyebab perkembangan pada periode Madinah sangat pesat dan dengan pengikut yang terus bertambah. Sejak kedatangan Nabi Muhammad SAW pada tahun 30 Hijriah atau 651 Masehi, hanya berselang sekitar 20 tahun dari wafatnya Rasulullah, Khalifah Utsman bin Affan RA mengirim delegasi ke Cina untuk memperkenalkan daulah Islam yang belum lama didirikan, dan rakyat Madinah menerima secara baik kaum dari Arab yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW.
di Mekah. Bahkan kedatangan Rasul sangat diharapkan di Madinah. Berbeda dengan saat Rasul di Mekah, beliau dimusuhi